glukosa ya. Dengan ikatannya alfa di 1,4. Nanti kita lihat alfa 1,4-nya itu dari mana. Kemudian untuk laktosa ini terdiri dari 2 monosakarida ya, ada galaktosa dan ada glukosa ya. Perbedaannya tadi di karbon nomor 4 ya. Karbon nomor 4 jangan lupa kalau untuk galaktosa itu hidrogen ya, sebelah kirinya. Kemudian untuk glukosa itu hidroksi ya. Kemudian sukrosa ini terdiri dari glukosa dan fruktosa ya. Sukrosa, glukosa dan fruktosa. Kemudian nah ini beberapa, misalnya ini kan maltosa ya. Maltosa ini berasal dari pencernaan kanji. Kemudian laktosa kita tahu gula susu ya. Kemudian sukrosa, gula pasir ya yang biasa di dapur. Itu sukrosa. Kemudian, nah ini struktur cincin yang tadi saya sebutkan, biasanya struktur Haworth. Ini bentuknya ya seperti cincin ya, tertutup melingkar. Tapi kalian jangan bayangkan cincinnya bulat seperti itu ya. Ini kalau bulat seperti ini tidak tahu kita membedakan si karbonnya. Kemudian, nah ini cincinnya itu ada cincin furan dan piranosa kalau kalian ingat ya. Jadi ada yang cincinnya 6, ada yang 5 ya. Ada yang 6, ada yang seperti ini ya. Jadi bentuk cincinnya. Nah, ini ada piranosa C6, berarti yang ini ya. Ini C6, ini C6, kemudian ada furanosa. Nah, ini C5 ya. Nah, bukan ini. Nah, ini struktur cincinnya. Kalau kalian tadi kan untuk glukosa tadi bagaimana struktur Fischer-nya? Ada yang masih ingat? 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus di sini apa? Ada yang masih ingat? Ini aldehid ya. Kemudian coba bisa disebutkan di sini apa? OH atau H? Tadi glukosa. OH ya. OH, H. OH, H. Nah, di sini OH, H, kemudian OH. 1, 2, 3. Saya kurang nggak ininya? H, ini OH, ini H, ini H, ini H. Betul nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. OH, H. Ini seperti ini ya. Nah, ini kan untuk struktur Fischer-nya, rantai panjang. Ini Fischer, ada yang bentuk cincinnya, struktur Haworth. Ini seperti ini ya, glukosa. Berarti ini itu kan cincinnya karbonnya nomor 1 ya.
2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini untuk Howard-nya berarti di sini ya nomor 1 ya, karena dia ada oksigen di sini, mengikat oksigen. Kalau kalian paham kan ya kalau di sini tuh karbon ya, karbon, 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 karbon ya. Jadi di sini nomor 1, kemudian di sini nomor 2 ya. Nomor 2, ini 3, ini 4, karbon nomor 4, kemudian 5, 6, betul nggak? 1, C, CH2OH, C. Oh, bukan. Maaf. Ini di sini nggak ada karbon karena dia kan oksigen. Nah, di sini ini oksigen, berarti ini dia nomor 1 ya. Bener nggak? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah ini karbonnya yang di atas ini nomor 6 ya. Kemudian nomor 2, 3, 4. Benar ya? Jadi kan nanti untuk OH-nya kalian sesuaikan apakah dia ke atas atau ke bawah ya dalam sistem Howard ini. Jadi kan untuk yang di sebelah kanan, ini di sebelah kanan, ini dia menghadap ke bawah ya. C5 bener nggak? Ini kan nomor berapa? Nomor 1 ya. Di sini 1, kemudian nomor 2. Nah, ini benar OH-nya ke bawah ya. OH-nya ke bawah, kemudian yang nomor 3-nya OH-nya ke atas ya, karena yang di sebelah kanannya itu hidrogen. Berarti di sini kalau kalian jabarkan, ini ada dia mengikat, ada ikatan hidrogen ya di bawah. Sebetulnya kalau kalian pengen lengkap, jadi kan ini kalau OH-nya di bawah, ini kalau seperti ini, ini itu tidak ada karbonnya. Jadi ini CH2OH. Nah, di sini kan si OH-nya ke bawah ya. Berarti yang di atasnya itu hidrogen ya. Kemudian ini juga sama, OH-nya di bawah, berarti atasnya hidrogen. Kalau ini OH-nya di atas, berarti di sini hidrogen. Ini OH-nya di bawah, berarti di atas hidrogen. Nah, seperti itu ya. CH2, udah ini, CH2OH. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini perbedaan Howard dan Fisher ya. Jadi penulisannya kalau Fisher ini rantai lurus, kemudian untuk Howard ini siklik ya. Artinya dia membentuk cincin. Nah, begitupun dengan galaktosa. Jadi kalian nanti bisa belajar untuk penulisan Fisher-nya. Nah, seperti ini. Jadi tapi nanti di berapa? Karbon nomor 4 ya. Kalau di galaktosa ini hidrogen. Nah, berarti perbedaannya di sini ya. Di sini. Jadi kalau untuk glukosa, OH-nya kan di bawah, kalau untuk galaktosa ini di atas. Berarti si hidrogennya ada di bawah ya, sebelah kanan. Nah, ini untuk fruktosa. Nanti kalian latihan ya di buku untuk penulisan bagaimana kalian menuliskan sistem penulisan Fisher untuk galaktosa, kemudian dan fruktosa ya. Bisa kalian latih. Oh, ini sudah.
Nah, ini beberapa struktur disakarida. Kalau struktur ini ada yang tahu struktur apa? OH. OH-nya di 1, 2, 3, 4. 4 di bawah itu apa? Ayo, ada yang tahu? Ini baru dijelasin tadi. Ayo. Bukan. Kenapa? Glukosa apa galaktosa? Glukosa. Struktur glukosa ya. Tadi kan disebutkan untuk satu 1,4 ya, alfa 1,4. Nah, kita lihat 1,4-nya itu dari mana sih? Nah, ini untuk reaksi hidrolisisnya. Jadi untuk reaksi hidrolisis dia reaksi yang melibatkan H2O ya. Nah, ini kan struktur glukosa, ini struktur glukosa, kemudian glukosa kan bisa tadi monosakarida yang kalau untuk disakarida itu kan terbentuk dari 2 monosakarida ya. Kalau ini kan maltosa. Jadi ini struktur maltosa. Maltosa itu kan terdiri dari dua glukosa ya, 2 glukosa di sini yang bisa dihidrolisis membentuk maltosa. Nah, 1,4-nya itu kita lihat di sini. Ini kan karbon. Ini karbon ya, karbon. Ini kan tadi kita sepakati untuk karbonnya nomor 1 ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1,4-nya dari mana? Dari sini ya. Ini ada 1, kemudian dari ini karbon yang di sini berarti kan dia karbon nomor 4 ya. Karena di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1,4 ya. Alfa 1,4. Nah, ini bagaimana pembentukan dari maltosa. Kalau misalnya tadi selain maltosa kan ada laktosa ya. Ada laktosa, nanti kalian bisa lihat tuh misalnya kan untuk maltosa 1,4 ya. Untuk laktosa juga sama ya, 1,14. Kemudian untuk sukrosa 1,2 ya. 1,2-nya nanti kalian bisa lihat si karbon nomor 2 dan karbon nomor 1 ya yang berikatan. Nah, ini oligosakarida. Nah, biasanya untuk oligosakarida ini ada produknya, ada kanji, pati, ataupun amilum ya. Kalau kalian ada praktikumnya nggak? Ada praktikumnya nggak? Yang apa, Bu? Yang ini, analisis ini. Ada nggak? Atau hanya biokimia saja? Ada praktikumnya. Nanti kalau ada, nanti kalian bisa tahu tuh bagaimana sih struktur kanji, pati, amilum itu bisa dilihat ya strukturnya. Ada praktikumnya. Ini beberapa polisakarida ya. Jadi mungkin nanti kalian bisa baca-baca di referensi. Ini amilum. Amilum ada yang mengandung amilosa, amilopektin, nanti strukturnya seperti apa. Sebenarnya bisa disintesis ya kalau kalian praktikum itu biasanya ada beberapa identifikasi mana yang disebut amilosa,
mana yang tumbuhan yang mengandung amilopektin ya, itu bisa dibedakan. Biasanya kalau terdapat di tumbuhan-tumbuhan gitu ya, biasanya kita bisa sintesis. Jadi kemudian dari hasil sintesis tersebut bisa kita identifikasi ya, apakah itu amilosa atau dia amilopektin dari, biasanya kalau untuk dia menggunakan pemanasan. Jadi kayak kalau kental itu biasanya dia amilosa ya. Jadi strukturnya setelah diekstraksi biasanya tanamannya itu. Nah, ini untuk glikogen beberapa macam polisakarida ya, ada glikogen. Ini glikogen ini merupakan cadangan energi ya. Kalau di kita, di manusia, ini cadangan energi. Nah, struktur glikogen, nah makanya dia disebut polisakarida ya. Mana tadi? Nah, ini polisakarida karena ya strukturnya seperti ini ya. Dia lebih dari beberapa monosakarida berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 ya. Ada 15 struktur 15 monosakarida. Kemudian ini sangat kompleks ya. Nah, biasanya untuk analisis glukosa, nanti mungkin kalian akan belajar dengan Bu Emma lebih rinci lagi. Jadi biasanya untuk pemeriksaan glukosa di dalam manusia ada glukosa darah ya, glukosa darah. Sebetulnya kalau untuk gizi waktu itu pernah praktikumnya ya diambil darah kalau tidak salah. Diambil darah, kemudian nanti si darahnya itu direaksikan dengan beberapa reagen yang dia menunjukkan positif gulanya tinggi gitu ya. Ada beberapa tingkatannya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Apa? Oke, kita lanjutkan. Nah, biasanya untuk pemeriksaan glukosa darah, di sini ada metode kolorimetri. Jadi prinsipnya oksidasi reduksi. Biasanya kalau oksidasi reduksi itu melibatkan peningkatan atau penurunan dari kadar darah ya. Di sini misalnya akan membentuk warna bila mengalami reduksi oleh gula pereduksi. Kemudian untuk analisis karbohidrat ataupun misalnya ya gula gitu. Jadi ada beberapa analisis yang misalnya dia menunjukkan adanya positif, misalnya positif glukosa ya, glukosa, ataupun misalnya positif fruktosa, itu ada spesifikasinya ya. Misalnya ada ditambahkan reagen Fehling A, Fehling B gitu ya, kalau kalian pernah baca. Jadi dia positif, misalnya ada positif polisakarida ya. Tetapi untuk analisis kualitatif, kan ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Kalau untuk analisis itu kan ada kualitatif, ada kuantitatif ya.
Kalau untuk kualitatif dia hanya secara organoleptik ya. Jadi organoleptik. Jadi hanya melihat oh iya ini positif, oh iya ini negatif begitu ya. Jadi tidak bisa dia melihat yang lebih detailnya seperti apa. Nah, itu mungkin di analisis kuantitatif atau mungkin bisa menggunakan instrumentasi ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian praktikum ada suatu larutan, misalnya suatu larutan kalian nggak tahu nih larutan ini fruktosa atau sukrosa ataupun yang lainnya ya. Ketika misalnya ditambahkan reagen tertentu, misalnya terbentuk terbentuk apakah itu ada perubahan warna ya, perubahan warna, kemudian warna warna tertentu ya, warna spesifik untuk monosakarida tertentu ataupun nanti misalnya perubahannya itu terbentuk 2 layer misalnya, ada yang jadi nanti di tabung reaksinya itu ada 2 lapisan misalnya. Nah, nanti kalian akan belajar ya. Nah, seperti itu untuk pemeriksaan. Ini kan untuk pemeriksaan glukosa ya, nanti kalian baca. Sebetulnya untuk lebih di laboratorium, kalau di laboratorium kimia itu dia analisisnya secara keseluruhan ya, analisis karbohidrat. Nah, ini untuk pemeriksaan enzimatis ya. Nanti mungkin ini akan rinci dibahas oleh Bu Emma ya, kalau untuk pemeriksaan secara enzimatis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kalau untuk karbohidrat ya, kita sudah belajar beberapa klasifikasi ya, klasifikasi dari karbohidrat. Jadi ada yang bisa dihidrolisis, ada yang tidak bisa dihidrolisis ya. Karbohidrat yang dapat dihidrolisis ini ada 3, ada disakarida, ada oligosakarida, ada polisakarida. Kemudian ada karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis, itu contohnya monosakarida. Monosakarida. Oke. Nah, untuk karbohidrat itu sendiri kan ya, contohnya ini glukosa ya, monosakarida. Monosakarida. Mana sih? Monosakarida. Kemudian apalagi? Ini ada jenis-jenis monosakarida ya, tadi glukosa, galaktosa, fruktosa. Kemudian untuk disakarida, maltosa, sukrosa, dan laktosa. Ligo misalnya maltotriosa, polisakarida contohnya selulosa, pati ya. Kemudian amilum, kemudian apalagi? Kanji ya, dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh ya, nanti kalian belajar ya penulisan secara Fischer ataupun Howard. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini kita berapa orang? 11, Bu. 11 itu dengan saya. Berarti 10. Ada yang keluar masuk. Oh, ya udah. Tapi tadi udah di absen ya? Koordinatornya siapa ya? Saya lupa. Saudatul Janah, Ibu. Oh,
Radatul Jannah. Oke. Sudah di absen? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Ibu maaf, Ya? saya mau izin foto. Oh iya, silahkan. Bisa gak? Itu yang lain pada on cam dulu. Ini kalian nggak di kampus kan? Enggak, Bu. Ada yang mau ke kampus juga, Bu. Ada yang di kampus.